Potongan lini tengah terjadi. Elang Jawa kali ini mundur ke belakang. Cukup sabar sejauh ini. Dan cukup hati-hati juga kita lihat bagaimana kedua tim memainkan strategi dalam usia pertandingan 5 menit ini. Elang Jawa kali ini lakukan tekanan. Baik sekali. Begitu. Oh, spekulasi. Tendangan spekulasi. Bisa dikatakan demikian dengan rapatnya barisan pertahanan belakang dari Persitara, Bung. Iya, suatu gerakan sangat baik dan bagaimana dilakukan capping oleh pemain dari PSIS. Namun kita lihat shooting yang belum mengarah. Bola yang kurang cermat tadi. Persitara kali ini lakukan tekanan tadi. Satu pelanggaran kembali dilakukan oleh Hoirul Anam nampaknya tadi. 2 kali pelanggaran dilakukan tadi oleh Hoirul Anam terhadap Bationo. Iya, sangat jelas Riko. Main Persitara kita lihat. Kurniawan yang akan ambil. Baik, masih membentur tembok tadi. Kurus. Nabi masih kurus tadi. Tapor langsung angkat kotak penalti. Hampir saja terjadi kemelut tadi. Berhasil direbut kembali anak Persitara. Mengurung Sleman. Kerjasama yang kurang baik tadi. Soal berebut bola tadi, Bung. Kembali. Gagal. Ya, langsung sepituk. Tendangan spekulasi. Masih membentur. Atau kurang cermat dari tendangan. Yang dilakukan oleh Yaso. Masih dalam tempo yang sedang-sedang saja. Belum terlihat jelas playmaker atau dirijen mungkin, Bu. Iya, sebenarnya kita lihat bagaimana apa yang kita perkirakan tadi memang cuma beberapa menit di awal-awal saja, Riko. Satu peluang. Iya, ini adalah peluang yang sangat-sangat baik. Yang pertama diterima oleh Niani. Bagaimana umpan yang sangat baik oleh Fajar. Namun sayang sekali arahan bola atau heading yang dilakukan oleh Niani tidak mengarah kepada gawang. Sebenarnya ini peluang yang sangat baik, Riko. Fajar Listi. Ngako Gabriel. Main belakang yang cukup tangguh dari Persitara ini. Kurniawan harus turun jauh ke belakang. Bukan satu pelanggaran tadi terhadap Tapor. Tekanan kali ini ditusuk. Baik sekali dari sayap kanan. Sayang sekali Mitra Olahraga. Apa yang terjadi? Iya, Riko, kembali kita lihat bagaimana peluang kedua yang didapat oleh Niani sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Ini umpan yang sangat-sangat kelas dan sangat bagus. Serangan balik V kali ini dan Mitra Olahraga. Anak Sleman coba kuasai lini tengah. Tekanan kali ini terlepas bolanya. Bukan satu pelanggaran. Salah pengertian nampaknya tadi. Iya, kita lihat bagaimana juga Bationo mampu melewati bahkan hampir 3 pemain dari PSS Sleman. Namun memang kita lihat tidak ada teman yang membantu sehingga bola dapat dicuri kembali oleh pemain dari Sleman. Dan kita tarik bagaimana sebenarnya indikasi juga pemain Persitara mampu menembus pertahanan daripada Sleman. Kali ini tekanan dilakukan oleh anak-anak Sleman. Cukup rapat. Kita lihat ketika Sleman melakukan tekanan, berkumpul 2-3 pemain di tengah. Ya, seperti Fajar, tapi dari sisi wing tidak ada yang membantu, tiba-tiba muncul. Ya, betul sekali. Ini kita bagaimana melakukan dribble sendiri. Kembali. Buang saja bola Dedi Mulyadi tadi. Tekanan kali ini. Bationo, tidak offside. Bationo nampaknya tadi. Satu umpan silang. Gagal. Hampir saja si Kurus tadi. Ya, kita lihat bagaimana Yaya Sosomar melakukan dribble yang sangat baik melalui sisi dari kanan pertahanan PSS. Dan kita lihat umpan sangat baik. Dan Kurniawan datang untuk mencuri bola. Namun sayang, Riko, bola belum bisa masuk ke dalam gawang Sleman. Dan kita pun melihat bagaimana ruang tembak Kurniawan tidak begitu bagus untuk tidak. Sleman coba kuasai. Coba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Kita saksikan. Pergerakan dilakukan oleh anak-anak Elang Jawa. Tidak offside. Dari rusuk sebelah kanan, ya seringkali ditinggalkan posisi oleh Dedi. Satu peluang, pelan saja. Cukup menarik, mulai terbuka permainan kedua tim. Baik Sleman maupun Persitara. Bationo tadi yang dituju. Mudah saja untuk anak Sono Sleman. Peran Rahel, V sejauh ini, Rahel yang juga cukup pengalaman dan lama di Persebaya tentunya, Pak. Iya, kita cukup baik apa yang dilakukan oleh Rahel. Kita lihat bagaimana Rahel juga bisa memberikan umpan, namun juga Rahel mempunyai kecepatan untuk melakukan dribble Riko. Kembali dari sektor kanan, salah peluang, dibuang saja. Baik sekali.
Ngako Gabriel bermain aman. Ya, satu poin positif yang saya lihat dari Fajar Rico, bagaimana dia memberikan umpan selalu berbahaya yang masuk. Karena di situ ditempati oleh posnya oleh Dedi. Ya. Sutrisno pemain atau back kiri. Kemana Dedi, Bu? Sering tertinggal. Ya, saya lihat juga bagaimana Fajar Listiantara lebih banyak dioperasikan di satu peluang. Mister Persitara kali ini. Kurniawan menunggu tadi. Kalau postur pun nampaknya. Rahel tadi. Cukup rajin Rahel. Harus menjemput bola dan sampai ke bawah. Baik sekali. Pertempuran terjadi di lini tengah tentunya. Bationo tadi coba melebar pada Kurus tadi. Coba lakukan tekanan. Terlambat tadi. Masih ada Persitara. Coba melakukan tekanan. Dari rusuk sebelah kanan kali ini. John Tapor. Dari baik sekali. Menggunakan tumitnya. Satu pelanggaran nampaknya tadi. Iya, kita bagaimana kerjasama sangat baik yang dilakukan oleh John Takfor. Begitu juga dengan Bationo. Dengan melakukan back kill, kita Bationo mengembalikan bola. Namun kita di sini bagaimana pemain pertahanan daripada PSS melakukan tarikan atau dorongan terhadap John Takfor. Ya, saya pikir gerakan tangan dari Anderson da Silva memang bagaimana Dedi Sutrisno sering agak keteter. Membendung serbuan-serbuan dari sektor kiri pertahanan Persitara Jakarta Utara dan pilihan menarik keluar Dedi Sutrisno dengan menyuntikkan Marzuki. Itu juga suatu keputusan yang sangat cepat yang dilakukan oleh pelatih Gurning. Ya, sebenarnya juga Marzuki adalah pemain yang berposisi sebagai pemain inti di sebelah kiri. Ya. Bung Arlimen, namun kita bagaimana memang Tuhan, Bung Fe. Ya. Ya. Dan ada kesan memang bahwa anak-anak Sleman tampil belum dengan ritme terbaik mereka. Karena ada banyak serangan-serangan yang mereka bangun itu tanpa desain yang bagus. Dan sekarang pun dalam situasi sebagai tim tamu, anak-anak Persitara Jakarta Utara justru tampil lebih tenang, lebih terpola, dan lebih lepas dalam membuka dan membangun serangan demi serangan. Kita lihat satu pelanggaran tadi. Ya, sangat keras kita bagaimana Oyedepo mengganjal Yaso. Pada saat Yaso berlari, kita ini sangat-sangat bahaya tackling yang dilakukan. Namun kita lihat memang wasit menganggap bahwa dengan peringatan sudah cukup untuk pemain untuk tidak melakukan hal itu kembali. Wanita berani untuk datang ke stadion untuk menonton langsung pertandingan. Ini adalah indikasi bahwa mereka udah merasa sepak bola kita udah begitu juga nyaman untuk kaum hawa. Tendangan langsung. Baik sekali. Dwi Adi. Jaga gawang dari Sleman. Kali ini Sleman lakukan tekanan. Kembali melalui Rahel. Gelandang Mungil. Merangsek dari sektor kiri. Mendapat pengawalan cukup ketat. Anak-anak Elang Jawa ini tidak bebas. Offside. Hampir saja. Iya, tipis sekali Rico. Kita bagaimana sebenarnya pergerakan daripada Rahel cukup baik. Dia datang dari belakang dan umpan dari Fajar ke daerah sangat baik. Namun kita tidak melihat dari sisi sebelah kiri yang di situ berdiri wasit yang atau hakim garis. Ya, kita sebenarnya sangat tipis. Dan wasit berkata lain bahwa ini adalah keputusan wasit adalah offside. Mampu mengelabui Marzuki tadi. Kembali. Persitara coba lakukan umpan panjang. Kurniawan tadi yang dimaksud. Terlalu panjang umpannya. Masih John Tapol. Baik. Oh, meliuk-liuk tadi. Wah, tendangan spekul. Ke kiri untuk melakukan crossing atau penetrasi ke daerah Persitara. Tendangan bebas. Baik sekali. Hampir saja. Masih melambung tinggi. Belum merubah kedudukan. Tendangan dari Fajar tadi. Iya, cukup keras sekali kita lihat bagaimana Fajar bisa melampaui pertahanan pagar daripada Persitara. Namun sayang memang syuting yang begitu keras, begitu terarah, namun masih di atas Mister Rico. Hanya tipis, cukup. Kembali dapat mata Rahel. Anak-anak Sleman kali ini. Umpan 1-2 cukup baik. Coba melebar dari sektor sayap kiri kali ini. Tekanan dilakukan oleh anak-anak Sleman melalui Agus Buroko. Umpan 1-2. Ngako Gabriel tadi. Masih Ngako. Satu pelanggaran nampaknya melihat. Subandi agak terlambat meniupkan peluit setelah tackling dilakukan dengan dua kaki menurut mata saya. Iya, tackling yang sangat keras yang dilakukan oleh Ngako dengan kedua kakinya. Ini sangat wajar apabila wasit Subandi memberikan pelanggaran. Namun kita bagaimana pada saat tackling dilakukan ini kita dengan dua kaki. Kita melihat Subandi tidak begitu saja langsung meniup peluit dan dia melihat arah bola bagaimana apabila bola tadi kembali dikuasai oleh pemain PSS mungkin akan dibiarkan oleh Subandi play on. Namun kita lihat bagaimana bola tidak dikuasain.
Oleh karena itulah Subandi akhirnya meniup bahwa itu adalah pelanggaran untuk PSS Sleman. Laskar Sipitung, Rahel. Salah umpannya, hanya memainkan bola-bola lambung, seolah berupaya dengan keuntungan. Satu pelanggaran tadi Rahel. Iya, satu gerakan tangan dari Rahel. Kita lihat bagaimana pemain yang begitu kecil berani untuk melakukan jumping heading, berebut bola dengan pemain asing. Kita lihat bagaimana Bationo, ya tangan dari Rahel menyangkut di leher daripada Bationo. Dan inilah indikasi dari pelanggaran itu, Riko. Ini kalau nggak jam terbang, Bung. Walaupun kecil, tapi sangat eksplosif, sangat berbahaya. Tapi kali ini pergerakan Itimi Dixon seolah tidak ada, Bung. Ya, tidak begitu kontributif. Saya lihat bagaimana penampilan Itimi Dixon. Satu peluang. Umpan 1-2 cukup baik. Terlambat. Masih terjadi perebutan bola di lini tengah. Soleimani tadi berebut dengan John Tapor. Pelanggaran di depan mata Subandi. Saling membangunkan. Indah rasanya sepak bola seperti ini. Ya, ini juga satu keputusan yang tepat. Kita lihat bagaimana Subandi berada begitu dekat dari pelanggaran yang untuk terus berlari sepanjang 2 kali 45 menit. Kali ini, bukan satu pelanggaran, karena satu keuntungan ya. Advantage. Dari lini sayap kanan. Satu peluang. Terlambat tadi. Yoga mempertanyakan keputusan wasit ataupun asistennya, Bung. Tapi apapun kita melihat bagaimana akselerasi yang dilakukan oleh Andre Yoga. Laju bola bergulir lebih cepat dengan pergerakan dari Andre Yoga. Sehingga bola sulit dalam penguasaan atau kontrol dari gelandang Sleman ini. Satu pelanggaran saya pikir dari Gabriel. Itimi Dixon sampai tadi. Kurniawan pun mendapatkan pengawalan yang cukup ketat dari lapisan belakang pemain dari Sleman. Itimi Dixon tadi. Dedi. Dicuk saja bola tadi kepada Itimi. Kita lihat dari sayap kanan. Satu peluang. Baik. Bukan main mitra olahraga. Kita lihat The North Jack. Pendukung setia Persitara yang jauh-jauh datang meninggalkan ibu kota menuju Sleman. Berteriak gembira menyambut gol yang sangat penting. VV. Ya, kita lihat ke Riko bagaimana Itimi Dixon baru saja kita bicarakan bagaimana dia bermain untuk Persitara tidak begitu kelihatan di awal-awal tadi Riko, dan setelah dia melakukan crossing yang sangat baik dan kita lihat Bationo tepat berada di belakang dan gol tercipta, Riko. Sangat baik apa yang dilakukan oleh Itimi Dixon. Dan ini adalah gol pertama untuk pemain yang berasal dari Burkina Faso ini, dan saya melihat satu hal yang juga membuat bagaimana gol ini bisa terjadi adalah bagaimana barisan belakang Sleman lengah dan tidak memberikan konsentrasi yang bagus untuk pergerakan dari Jermaine Bationo. Iya, saya setuju. Saya setuju sekali. Kita lihat bagaimana Bationo berdiri begitu bebas dan tidak ada pemain yang melapis. Sama sekali tidak ada pengawalan dan kita melihat begitu mudah dan yang masuk di pertengahan babak pertama tadi. Tambahan 2 menit diberikan oleh wasit. Pertandingan kali ini di babak pertama. Satu pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain-pemain atau Yaso, salah seorang pemain petarung ulet dari Persitara tadi, Dwi Julianto. Satu pelanggaran nampaknya tadi. Tendangan bebas bagi Sleman. Mulai meningkat tempo di akhir-akhir babak pertama kali ini. Soleimani, selesai sudah. Wasit Subandi meniupkan peluitnya tanda usai babak pertama antara Sleman melawan Persitara. Kedudukan untuk sementara Persitara unggul 1-0 atas Sleman.